Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang Badar Besi Selonata sekaligus untuk menambah wawasan pengetahuan buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Dan sering saya ingatkan saudaraku ya, di dalam video-video yang saya unggah, kalau jenis-jenis batu badar, muntah besi yang dari alam itu harus diaktifkan dulu saudaraku, biar bermanfaat buat pemiliknya. Memang kalau sebagian orang itu meyakini ada yang memang karena dari alam tidak perlu diaktifkan, ya karena tidak mengerti saudaraku, tidak mengerti plus tidak paham. Makanya jadi seperti itu saudaraku. Karena orang-orang dahulu saudaraku, kalau benda bertuah itu yang jelas bendanya itu aktif saudaraku. Kalau barang-barang peninggalan asli ori kuno, di samping tuah dari barangnya, bawaannya itu, dan di dalamnya itu ada memang kodamnya saudaraku. Tidak sekedar alam itu tadi. Kenapa? Karena benda bertuah ini saudaraku ya, contoh Badar Besi Selonata ini saudaraku ya, di samping tuahnya sudah bagus dari bawaannya saudaraku, itu biasanya memang saya aktifkan dulu, baru saya lipat gandakan tuahnya saudaraku, supaya lebih bagus atau bahasanya lebih takjrib bila digunakan oleh pemiliknya saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu sering saya sudah ingatkan banyak-banyak saudaraku, karena benda bertuah itu kan ya niatnya itu di samping dipakai sarana media keselamatan itu kan, kalau memang dibutuhkan kan harus benar-benar saudaraku, karena tidak bisa untuk main-main saudaraku. Karena kalau bahasanya ada bahaya seperti begal, rampok dan sebagainya itu kan ya buat perisai itu tadi saudaraku, bendanya itu harus benar-benar, tidak hanya sekedar katanya yang sudah aktif alam dan sebagainya saudaraku. Dan kemarin juga saudaraku itu sudah sedikit saya singgung tentang membedakan antara mengasmak dan mengisi benda bertuah saudaraku. Mungkin kalau saudaraku menyimak video yang kemarin itu, saudaraku mungkin agak sedikit bisa untuk menambah wawasan pengetahuan saudaraku, karena mengasmak atau mengisi itu beda saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau bendanya bahasanya itu sudah aktif, sudah dilipat gandakan, itu kan tergantung pemiliknya saudaraku. Seperti itu saudaraku, tergantung pemiliknya. Contoh kalau dipakai buat media sarana keselamatan ya itu tadi saudaraku, bahasanya kita arahkan buat media sarana keselamatan, biar tuahnya itu bahasanya bagus ya. Kalau pas hari kelahiran atau pas malam Jumat saudaraku ya dikasih minyak, bahasanya kalau kita perlukan, kita butuhkan itu biar takjrib saudaraku, atau bahasanya biar ampuh, seperti itu. Namun terkadang sebagian orang memang meskipun punya benda bertuah bagus saudaraku, namun terkadang orangnya kalau tidak bisa menggunakan ya seperti biasa saudaraku. Karena itu tadi keterbatasan pengetahuannya saudaraku.
Contoh punya bahasanya pusaka ampuh lah. Kalau sekedar cuma dibiarin ya nganggur saudaraku. Nggak ada bedanya kalau kita punya sepeda motor bagus, kalau kita biarkan ya di situ-situ aja bahasanya. Kecuali kalau kita pakai bahasanya pas kita keluar ke kota lah bahasanya saudaraku, ya kalau ada kepentingan kurang lebihnya. Ya bahasanya kalau mungkin biar sampai tujuan kan ya perlu bahasanya ada bensin. Setelah diisi bensin kenapa kok masih nggak jalan? Kan bisa saja mungkin banyak bocor saudaraku. Kalau benda bertuah itu kalau orangnya tidak tahu ya mikirnya nganggur gitu aja saudaraku. Namun kalau ini ada keperluan, seandainya ada orang berniat jahat lah contoh saudaraku ya. Kok benda bertuahnya ini ampuh saudaraku. Namun biasanya kalau orang nggak paham kan langsung dibawa gitu aja saudaraku. Namun harusnya yang dilakukan saudaraku itu dikasih minyak dulu saudaraku. Dipersiapkan, dikasih minyak. Setelah itu baru dibawa. Seandainya memang benar-benar terjadi sesuatu ya biar itu tadi saudaraku. Bahasanya biar selamat. Namun kalau dibiarkan ya itu tadi saudaraku. Terkadang memang benda bertuah itu kalau dibiarkan itu bahasa tuahnya itu kurang apa sudah, kurang takjrib saudaraku. Bukannya bahasanya itu melemah itu tidak, namun kurang takjrib. Seperti itu. Makanya kalau jenis-jenis badar saudaraku ya, jenis-jenis badar yang mudah itu ya kalau minyak pakai misik itu saudaraku, pakai misik hitam. Seperti itu. Yang mudah atau gampang dicari saudaraku. Seperti itu. Semoga saudaraku lebih paham ya saudaraku ya. Intinya benda sebagus apapun itu tergantung yang punya juga saudaraku. Seandainya benda bertuahnya dipakai buat media sarana keselamatan. Namun kalau bahasanya dipakai buat penglaris dagang gitu kan nggak jalurnya juga saudaraku. Kita juga harus paham benda bertuah yang kita miliki saudaraku agar kita lebih maksudnya lebih memahami seperti itu. Contoh dulu itu saudara Pak Bodo saudaraku, itu kan dulu itu pekerjaannya itu ngojek di Jakarta saudaraku. Dan waktu itu ke rumah saya, bahasanya itu kepengen dipinjemi buat media sarana keselamatan saudaraku, dan waktu itu saya pinjem itu besi kurung saudaraku, gagang keris itu saudaraku. Gagang keris, jadi kerisnya itu sudah patah dan tertinggal di gagangnya saudaraku. Waktu itu saya bawakan saudaraku. Memang kalau buat keselamatannya itu bagus saudaraku. Bagusnya di mana? Dipakai buat ngojek itu nggak terlihat saudaraku. Jadi orang itu nggak mengira orangnya di situ saudaraku. Jadi pas dipakai buat ngojek itu nggak ada orang yang menyuruh saudara Pak Bodo itu tadi. Ya mungkin saking selamatnya saudaraku. Jadi ya di situ salah kaprahnya sebenarnya. Nah mikirnya kan kalau saya pribadi yang penting orangnya selamat kan sudah saudaraku. Karena kata saudara Pak Bodo itu waktu itu kalau di Jakarta itu rawan Gus, karena kalau ngojek malam itu kan ya jam 2, jam 1 terkadang seperti itu di jalan sepi. Ya yang penting selamat gitulah Gus. Ya itu tadi saudaraku. Kalau soal selamatnya itu benar, namun ya itu tadi. Jadi ngojek itu nggak dapat penumpang saudaraku. Akhirnya repot juga. Repotnya ya itu tadi. Kan nggak dapat uang saudaraku.
Saya tahunya itu setelah 2 bulan saudaraku. Itu di Jakarta ngojek itu ndak aku saudaraku. Akhirnya orangnya itu pulang ke rumah saya cerita tentang itu tadi saudaraku. Tentang besi kurung yang saya pinjamkan waktu itu saudaraku. Dan besi kurungnya itu malah sudah termaharkan saudaraku itu ke saudara sahabat sekaligus yang sudah saya anggap saudara-saudaraku itu ada di Sumatera sekarang bendanya saudaraku. Semoga besi kurungnya disimpan baik-baik saudaraku. Itu bagus, top lah biasanya kalau dipakai buat media sarana keselamatan. Dan itu tadi, namun kalau dipakai buat bahasanya usaha kerja seperti ngojek itu kurang pasnya itu tadi saudaraku. Seperti enggak, orangnya ya ada, cuma orang-orang itu sepertinya enggak nampak enggak sadar kalau orangnya di situ. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Itu juga yang wajib dipahami. Karena begini saudaraku, benda bertuah itu kan ya macam-macam saudaraku, kecuali kalau benda bertuahnya itu multifungsi. Multifungsi itu kan ya bisa dipakai buat keselamatan, buat kerejekian dan sebagainya. Kalau badan Sonata, kalau buat kerejekian saudaraku, biar kita itu punya rezeki, itu bisa ngumpul, biar bahasanya itu hidup lebih mapan ya. Cari badan Sonata yang ada pamor gedongnya saudaraku. Jadi kalau dipakai buat simpanan itu bagus. Namun kita juga harus bisa membedakan antara pamor gedong sama pamor kuto Mesir saudaraku. Karena itu hampir mirip saudaraku. Kalau orang nggak paham itu hampir mirip. Namun posisi motifnya itu di batu itu juga kita harus paham. Itu pamor gedong atau pamor kuto Mesir saudaraku. Seperti itu. Dan kalau di luar Jawa saudaraku, yang ada pamor gedong atau pamor kuto Mesir itu adanya di Muntah Besi Sulapa saudaraku. Itu adanya di daerah Takalar saudaraku. Namun kalau orang sana kan pamor itu enggak begitu memahami saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi sana itu. Itu ada saudaraku pamor gedong dan pamor kuto Mesir, hampir mirip badar besi Selonata saudaraku pamornya. Dan kalau yang paham ya itu tadi saudaraku ya. Oh ini pamor gedong buat kerejekian. Cara menggunakan bagaimana? Kita kasih minyak dulu saudaraku. Kalau benda bertuah kita kasih minyak. Atau kita kalau ada dupa seperti Garu atau Joshua, kita dupain saudaraku, kita niatkan. Yaitu nanti akan bahasanya itu tuannya itu akan bekerja saudaraku. Namun kalau cuma kita bawa, nggak kita niatkan bahasanya ya seperti motor itu tadi saudaraku, nganggur. Bahasanya itu nggak kita bawalah, nggak kita naiki bahasanya gitu. Seandainya ya itu kan bendanya dibawa Gus. Ya ibaratnya motor itu cuma didorong gitu saudaraku, nggak dihidupkan. Cara menghidupkan itu tadi saudaraku ya. Tuahnya itu biar bekerja, dikasih minyak saudaraku. Diolesi minyak. Atau sekaligus dipakai dupa saudaraku. Namun benda-benda yang seperti itu tadi saudaraku ya yang sudah saya jelaskan. Itu harus dipastikan bendanya harus aktif dulu saudaraku. Karena kebanyakan orang itu kan ini aktif padahal belum aktif, repot kan saudaraku. Jadi bendanya meskipun contoh seperti edukasi yang saya buatkan, caranya seperti itu tadi, tidak mau bekerja saudaraku kalau bendanya belum aktif. Itu yang wajib dipahami. Semoga saudaraku lebih paham seperti itu. Oke saudaraku, sekaligus menjawab. Kemarin kan itu memang saya saudaraku mengeluarkan Leontin Muntah Besi Sulapa saudaraku itu kemarin kan tinggal 12 saudaraku ya, karena yang 8 itu juga sudah termarkan ke saudara kita yang ada di Tangerang. Dan kemarin juga
pas saya buatkan edukasi itu saudaraku, itu langsung termaharkan juga saudaraku. Itu tinggal 3 saudaraku. Itu kemarin memang kenapa bahasanya itu saya maharkan terjangkau ya, biar saudara-saudara kita itu bahasanya itu memiliki leontin muntah besi sulapa itu. Karena kemarin kan saya sengaja memang bahasanya mengumpulkan, dan memang sebagian itu saya koleksi saudaraku, dan alhamdulillah saya punya koleksi muntah besi sulapa itu yang super lah bahasanya. Dan ya itu saudaraku, sebagian saya buat leontin, dan akhirnya itu sebagian saya maharkan dengan mahar terjangkau. Dan kalau ditanya mahar terjangkau itu berapa Gus? Ya paling 1 juta, terkadang di bawah 1 juta, sekitar 700 saudaraku. Dan leontin yang seperti itu saudaraku untuk kedepannya nggak bakal ada lagi saudaraku. Karena apa? Karena koleksi saya itu sudah cukup saudaraku. Seperti itu. Dan kalau tentang benda bertuah saudaraku ya, saya itu bahasanya mengutamakan kualitas saudaraku. Yang pertama itu saya itu kan seorang kolektor. Benda bertuah itu memang saya koleksi saudaraku, saya koleksi pribadi. Seandainya ada di antara saudara kita yang minat ya silakan saja. Kalau tidak ada saya koleksi. Makanya kenapa bahasa jenis-jenis badar besi atau jenis-jenis badar yang lainnya koleksi saya itu kan bagus-bagus saudaraku. Karena apa? Karena sortiran atau bahasanya pilihan itu tadi saudaraku. Yaitu tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada yang kepengin minat atau bahasanya mahari ya silakan saja. Kalau tidak ada akan saya koleksi. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.